semua, perkenalkan nama saya Rinta Nilaywati. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara di bawah dosen pembimbing Profesor Dr. Elizabeth Siahaan SE MX akan mempresentasikan tentang Objective Key Result atau yang biasa kita sebut OKR. Adapun yang akan saya bahas pada kali ini adalah 1. Objective Key Result, 2. Elemen OKR, 3. Tujuan dijadikannya OKR, 4. Sejarah OKR dan OKR Fact, 5. Kelebihan OKR dan manfaat OKR, 6. Indikator OKR, 7. Tips aplikasi OKR yang efektif, 8. Metode dan cara mengukur OKR, dan yang terakhir, yang ke-9 adalah contoh penerapan OKR. Objective Key Result atau yang biasa kita sebut dengan OKR adalah kerangka kerja yang menetapkan sebuah tujuan serta mengukur pencapaian tujuan tersebut melalui sejumlah hasil utama atau Key Result sebagai tolak ukur. Atau biasa kita sebut juga suatu cara yang dibuat untuk tim atau individu dengan target yang menantang dan ambisius namun menggunakan cara yang terukur. OKR juga dapat melihat progres kinerja seseorang. Elemen OKR. Yang pertama adalah objektif. Objektif adalah deskripsi kualitatif dari apa yang ingin dicapai. Deskripsi ini singkat, mudah diingat, menjadi sumber motivasi, dan menantang tim untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang kedua adalah Key Result. Key Result adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam proses mewujudkan objektif atau perusahaan. OKR terdiri dari tujuan yang memberi tahu kita kemana kita harus pergi dan beberapa hasil utama yang merupakan hasil yang perlu Anda capai dalam mencapai tujuan. Tujuan dijadikannya OKR sebagai metode pengukuran kinerja oleh perusahaan adalah karena OKR memungkinkan perusahaan membuat target yang cukup ambisius namun terukur pelaksanaannya. Sejarah OKR. Mulanya OKR ini diperkenalkan oleh Peter Drucker di tahun 1954. Di masa itu, cara ini biasanya disebut dengan manajemen by objective. Kemudian pada tahun 1974, di tahun 1968, Andy Grove mulai merintis perusahaan teknologi yang disebut Intel. Pada masa itu, Andy mulai menerapkan cara manajemen by objective yang kemudian diubah sedikit menjadi OKR seperti yang saat ini kita kenal. Tetapi OKR pada saat itu hanya digunakan di lingkungan Intel saja. Lalu saat John Doerr bergabung di perusahaan Intel pada tahun 1974, dirinya mulai mempelajari metode tersebut. Tahun 1999, John Doerr lalu bekerja pada sebuah perusahaan venture kapitalis yang memiliki saham di perusahaan Google. Pada saat itu, dirinya diberi kesempatan untuk menjadi konsultan. Pada kesempatan itu, dirinya mulai menyampaikan gagasan OKR kepada pendiri Google, yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Mulai saat itu, OKR pun sudah banyak digunakan oleh Google dan perusahaan besar lainnya seperti saat ini. Tetapi, metode ini masih terbilang baru. Pelopornya adalah beberapa perusahaan startup, salah satunya Gojek. Hingga saat ini, metode OKR ini mulai banyak digunakan oleh berbagai perusahaan startup karena mereka belajar dari kesuksesan Google dan Gojek. Fakta-fakta OKR. Yang pertama adalah fokus, yaitu memfokuskan pada hal-hal paling penting untuk dicapai. Yang kedua adalah alignment, menyelaraskan tujuan umum perusahaan dengan tujuan masing-masing karyawan. Yang ketiga adalah komitmen. OKR yang dibuat oleh karyawan secara tidak langsung mendorong karyawan bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap OKR yang sudah mereka buat. Yang keempat adalah tracking. Key result dalam bentuk data konkret memungkinkan proses monitoring mingguan menjadi lebih mudah.
Dan yang kelima adalah stretching. OKR membantu tim untuk lebih termotivasi dan menguji sejauh mana batasan kemampuan masing-masing karyawan dalam mencapai tujuan. Kelebihan OKR. Yang pertama, OKR membantu perusahaan untuk fokus pada hal yang super penting. Yang kedua, OKR berfungsi pula sebagai alat komunikasi yang terstruktur dari atas hingga ke level individual. Yang ketiga, OKR mendorong pemantauan dan siapa yang bertanggung jawab secara jelas. Dan yang keempat adalah ketika menyusun OKR, goal yang dibuat inspirasional atau ambisius yang luar biasa. Manfaat OKR: 1. Menjadikan perusahaan fokus dan komitmen terhadap prioritas utama. 2. Cara hebat untuk membuat semua karyawan tetap terlibat. 3. Membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. 4. Meningkatkan kurva pembelajaran organisasi. 5. Menciptakan transparansi dan ikhtisar. 6. Sempurna untuk menyelaraskan semua usaha. 7. Membangun hal-hal yang membuat sesuatu terjadi. Adapun indikator OKR, key result yang dibuat harus memiliki unit pengukuran yang jelas sehingga benar-benar dapat melihat dan mengukur sejauh mana kinerja karyawan berkontribusi pada tujuan. OKR menggunakan parameter yang jelas seperti angka 1 sampai dengan 10, huruf A sampai dengan E, dan sebagainya. Tips aplikasi OKR yang efektif. Yang pertama, tentukan rentang waktu atau timeline untuk mencapai target. Setiap tahun dan setiap 3 bulan, kuartal dan setahun adalah kerangka waktu yang benar-benar dapat mencapai sesuatu. Yang kedua, perlu dipresentasikan kepada stakeholder terkait, jadi tidak hanya untuk tim atau departemennya sendiri. Yang ketiga, gunakan perpaduan top down and bottom up dalam berkomunikasi untuk penyusunan OKR. Keempat, buat karyawan tertantang. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menetapkan target yang menantang mencapai lebih banyak, mendapatkan hingga 70 sampai dengan 80% seharusnya sudah menjadi hasil yang bagus. 5. Key result harus memiliki angka memungkinkan evaluasi yang objektif dan menciptakan proses pembelajaran. 6. Jangan terlalu banyak objektif dan key result. 5 objektif dan 4 key result masing-masing adalah maksimum per kuartal. Pilih 3 sampai 5 tujuan yang ingin dicapai di visi perusahaan. Jangan lebih dari 5 objektif karena akan menyebabkan tim tidak dapat fokus kepada tujuan dan akan mengeluarkan banyak biaya yang lebih. Tentukan 3 sampai 4 key result per objektif dengan skala penilaiannya. Metode OKR. Yang pertama, buat tujuan yang jelas. Kedua, jadikan tujuan yang menginspirasi. Yang ketiga, buat tujuan publik. 4. Selalu mengukur kemajuan. 5. Kegagalan yang terjadi. Cara mengukur OKR. Dalam menyusun OKR, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah objektif perusahaan yang ingin dicapai. Perusahaan dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu dalam penyusunan objektif perusahaan. 1. Apakah objektif itu membantu mencapai rencana strategis perusahaan, yakni memberikan value bagi bisnis? 2. Apakah objektif yang ditetapkan itu bisa menginspirasi dan membuat karyawan bertambah semangat untuk bekerja? 3. Apakah objektif tersebut bersifat forward-looking, yakni memandang jauh ke depan? Jika pertanyaan-pertanyaan di atas keseluruhannya jawabannya adalah iya, maka objektif OKR yang disusun dalam kondisi yang baik. Setelah mempunyai objektif OKR yang baik, langkah terakhir dalam menyusun OKR adalah membuat key result yang tepat. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan key result. 1.
Key result harus spesifik dan jelas. 2. Key result dalam OKR bersifat kuantitatif yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan untuk mencapai objektif tersebut. 3. Key result idealnya mendorong karyawan untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan standar operasional prosedur dan sistem corporate governance atau tata kelola perusahaan. Dan yang keempat adalah key result harus dibuat selaras dengan objektif OKR maupun OKR level di atasnya jika ada. Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang menerapkan OKR. Yang pertama ada Google, Netflix, Intel, Twitter, Niaga Hoster, Amazon, Dropbox, Microsoft, LinkedIn, dan Spotify. Contoh penerapan OKR pada Google. Yang pertama adalah objektif. Google mengembangkan platform yang up-to-date dan berteknologi modern yang aksesibel yang menjadi browser terbaik di dunia. 2. Key result. Pada tahun pertama, terdapat 20 juta pengguna aktif menggunakan selama seminggu. Pada tahun kedua, 50 juta pengguna aktif menggunakan selama seminggu. Dan pada tahun ketiga, 100 juta pengguna aktif menggunakan dalam seminggu. Yang ketiga adalah inisiatif, yaitu Google meluncurkan program pemasaran secara agresif. 2. Google mendistribusikan produk lebih luas. Dan yang terakhir, Google meningkatkan teknologi produk. Kebijakan 20% Google mengoptimalkan kinerja karyawan. Google, perusahaan teknologi yang dirintis oleh Larry Page dan Sergey Brin, sukses melantai di Bursa Efek pada 19 Agustus 2004. Pendiri Google mengatakan mereka mendorong karyawan di samping mengerjakan proyek reguler mereka untuk menghabiskan 20% jam kerja untuk mengerjakan apa yang menurut mereka bermanfaat bagi Google. Kebijakan ini dapat memberdayakan karyawan Google untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Kebijakan 20% setara dengan 1 hari dari 5 hari dalam sepekan saat karyawan Google bekerja. Senin hingga Kamis, karyawan Google bekerja menurut kewajibannya. Maka di hari Jumat, ia bisa melakukan kerja apapun sesuai dengan minat. Strategi Google mengoptimalkan kinerja individunya. Pertama, upward communication equal downward communication. Google menerapkan sebuah struktur organisasi yang sangat fleksibel, berbeda dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya, yaitu terlihat dengan jumlah komunikasi ke atas atau upward communication yang sama banyaknya dengan komunikasi ke bawah atau downward communication. 2. Decentralization. Terdapat banyak sekali desentralisasi dalam tubuh perusahaan Google, di mana para karyawannya diperbolehkan untuk mendesain sendiri produk-produk kreatif mereka. Contohnya ada pada Gmail, Google Earth, dan Google Map. Yang ketiga, performance evaluation untuk penilaian kinerja karyawan Google. Berlandaskan pada inovasi dalam produk itu sendiri dan berdasarkan seberapa besar manfaat dalam penerapan atau penggunaan produk tersebut. Terlihat bahwa objektivitas Google menilai karyawannya adalah pada inovasi dan manfaat atas inovasi tersebut. Reward and punishment yang diberikan Google pada karyawannya. Bukan hanya gaji sebesar 144 juta per bulan yang menjadi daya tarik orang seluruh dunia untuk bekerja di Google. Pasalnya, perubahan teknologi ternama di dunia tersebut juga memberikan beberapa fasilitas menarik berupa 1. Setiap karyawan menerima layanan kesehatan yang memadai. 2. Google memberlakukan cuti orang tua. 3. Perhatian pada pendidikan karyawan. 4. Google membiarkan karyawannya membawa hewan peliharaannya ke tempat kerja. Sedangkan punishment pada karyawan Google yang tidak mampu berkreasi dan berinovasi akan dipecat oleh perusahaan.
Contoh OKR. 1. OKR divisi sales. Tujuannya adalah meningkatkan revenue menjadi 6 miliar per tahun. Key result-nya adalah 1. Mendapatkan revenue sebesar 500 juta per tahun. 2. Meningkatkan jumlah telepon menjadi 5.000 per salesperson per tahun. 3. Mengurangi churn rate menjadi kurang dari 5% per bulannya. 2. OKR divisi marketing. Tujuannya adalah optimasi marketing funnel agar mendapat lebih banyak MQL atau Marketing Qualified Lead. Key result-nya adalah 1. Meningkatkan sign up rate email marketing menjadi 45%. 2. Optimasi 2 inbound campaign. 3. Menurunkan unsubscribe dari email marketing menjadi 2%. Contoh OKR ketiga adalah OKR C-level. Tujuannya adalah menjadi 10 juta US dollar pemesanan. Key result-nya adalah 1. Memenangkan 1000 penawaran senilai 10 juta US dollar dalam pemesanan sebelum 31 Desember 2017. 2. Menghasilkan 50.000 prospek berkualitas pemasaran. Tujuan kedua adalah mengembangkan bisnis. Key result-nya adalah 1. Meningkatkan pendapatan menjadi 3 miliar US dollar. 2. Meluncurkan produk-produk baru. 3. Mengurangi churn hingga kurang dari 5% setiap tahun melalui kesuksesan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan.